Shalom, Shalom. Ya, puji Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama hadir pada pagi hari ini di ruangan ini. Adalah khususnya kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Kita menyerahkan seluruh tubuh jiwa kita kepada Tuhan supaya dalam ibadah yang ada kita terus merasa hadirat dan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti saya akan mengamin doa kita untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Mari kita sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami masih punya kesempatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan berikan untuk kami nikmati hari ini. Sehingga kami dapat bersama di ruangan ini untuk hadir mau menyembah, memuliakan nama Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pribadi kami yang sudah hadir pada saat pagi hari ini di ruangan ini Tuhan. Biarlah kami tidak terlepas daripada hadirat Tuhan, karena kami rindu haus akan kebenaran dan kami percaya setiap sanak saudara yang tidak juga sempat hadir dimanapun mereka berada, mungkin yang sedang bersama dengan keluarga mereka, dan juga yang masih dalam pergumulan berat, yang masih dalam keadaan sakit menyerang mereka. Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan kekuatan dan kesembuhan, sehingga kami semua merasa hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Bahkan seterusnya kami merasakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat hadir dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa secara khususnya bagi siaran langsung yang kami guna pakai Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, dan alat-alat yang kami guna pakai hari ini Tuhan, semuanya dapat kami guna dengan baik. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh kawasan tempat ini. Biarlah nama Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menyertai dan melindungi. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua pimpin pujian dan penyanyi latar dan setiap keterlibatan pengawas ibadah dan semua yang kami telah sediakan untuk dalam jadwal yang ada. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami hikmat kebijaksanaan semuanya untuk mengendali setiap keadaan. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah hati kami terus dikosongkan dan kami mau menerima sesuatu yang baru. Biarlah hati kami terus mengarah kepada Tuhan untuk menaikkan segala puji-pujian. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-kuasa yang lain daripada Tuhan, selain daripada kuasa-Mu, kami tidak undang, karena kami tahu bahwa Tuhan telah hadir di tempat ini. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan menjaga kami dari awal, pertengah, dan berakhir. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat Tuhan dipersilakan duduk, dan masa seterusnya saya serahkan kepada setiap usaha kita. Shalom, selamat pagi. Semua sehat? Oke, boleh buka mata sekejap. Oke, tengok kiri kanan, berikan senyuman yang paling manis dengan rakan-rakan kita di sebelah. Paling manis tuh. Ya, saya tengok masih ada yang itu kan senyuman, senyum. Tarik, letak satu jari di sini sebagai penanda aras. Pastikan kamu punya ini sampai di ujung sini, baru senyum. Tak ada yang buat Nanti payak buat dulu. Macam ni jari, waktu senyum. Oke, senaman apa? Pipi, oke?
Oke, terima kasih jemaat Tuhan. Sangat supporting jemaat Tuhan di M-Hope nih. Oke, Tuhan memberkati. Oke, kebaktian kita pada minggu ini masih dijalankan untuk satu sesi. Puji Tuhan, saya tengok ada penambahan dan mewakili pastor dan juga barisan EJK. Begitu juga seluruh keluarga besar BM Hope, mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang baru pertama kali ketiga kali keempat yang telah bersama kami di gereja. Terus datang untuk beribadah bersama di gereja. Kebaktian kita pada hari Ahad bermula jam 8.30 pagi setiap hari Ahad. Untuk minggu ini, minggu hadapan, jadual pelayanan kita adalah pengkhotbah adalah Pastor Angeline, Pastor Christopher. Pemimpin Pastor Angeline, penyanyi latar adalah Puan Sharon, Puan Rufina dan juga Puan Idang. Mereka ini adalah mewakili pelayanan wanita. Pemuzik Encik Tingang dan juga tim dia. LCD Puan Joanne. Live streaming masih dikendalikan oleh Deacon Jordan. Pengawas ibadah Encik Frederick dan juga Encik Jared. Dan kebersihan gereja akan dibuat oleh pelayanan wanita. Ibu-ibu, kita akan bersihkan gereja pada hari Sabtu minggu hadapan. Dan minggu hadapan adalah minggu memberi wang persepuluhan. Next. Ini adalah laporan kewangan untuk bulan September. Lama saya tak update kewangan kita. Untuk 2 minggu dalam bulan September, jumlah kutipan untuk wang persembahan adalah 535 dan persepuluhan adalah 970, menjadikan jumlah kutipan kita untuk dua tabung itu adalah 1.505 ringgit. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih kerana Tuhan sangat memberkati jemaat Tuhan sehingga kita pun memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Seterusnya adalah daripada pelayanan wanita, akan ada mesyuarat pada minggu hadapan 26 September, hari Ahad jam 2 petang di gereja. Jumlah kapasiti yang dibenarkan untuk hadir adalah 12 orang. Tujuan pengumuman awal ini adalah untuk kita berfikir siapa yang akan datang, siapa yang boleh datang, boleh maklumkan dengan pihak EJK wanita lah. Ini adalah agenda yang akan dibincangkan semasa itu. Yang pertama adalah laporan anggota PW, yang kedua laporan tahunan, aktiviti tahunan 2021, yaitu kebaktian pranatal untuk pelayanan wanita dan juga hal-hal lain. Jadi ibu-ibu yang boleh hadir, yang sehat, boleh maklumkan kepada ketua pelayanan wanita ataupun barisan exco lah untuk kehadiran. Untuk kebaktian kita yang berjalan sekarang ini, bermula minggu hadapan kita juga akan bersiar secara live di YouTube. Jadi jemaat Tuhan mungkin boleh cari, bersama saya boleh keluarkan telefon dulu sekejap. Buka YouTube kalau boleh. Saya ajar kita cari dia. Cari YouTube channel untuk gereja kita. Kadang-kadang kita tengok dia di Facebook, dia tak berapa lancar, tak berapa macam mana cakap, tak berapa terang. Mungkin di Facebook, terima kasih kepada Deacon Jordan atas usaha yang ini. Boleh bersama saya tengok tengok screen. YouTube, lepas tu kamu klik di search BM Hope Lusut Bahasa Malaysia. Kita akan jumpa satu logo yang ada gambar bangunan gereja kita. Cuba klik. Kemudian kamu tekan yang tanda merah itu, subscribe. Tujuan dia adalah sekiranya kita ada mungkin pastor ada letak khotbah terbaru, ada kebaktian kita nak berjalan, dia akan maklumkan dengan kita supaya kita tidak tertinggal.
Oke, itu tujuan dia kita perlu tekan subscribe itu. Oke, sama juga dengan Facebook. Oke, bila kita tengok buka Facebook, oke dia tak buka dia kata. Oke, bila kamu nampak ada tangan macam ini, lepas tu kamu tekan. Oke, tujuan dia supaya apabila kita kebaktian hari Ahad dan juga latihan pada hari Sabtu, oke, dia akan ada pemakluman di situ supaya kita boleh tolong tengok dan kita akan beri komen sekiranya kurang jelas, tidak terang. Oke, jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberi komen untuk tujuan dia untuk penambahbaikan pada kemudian hari. Oke, mungkin selepas ini kita tak sempat nak tengok pada hari ini. Oke, mungkin malam nanti, malam hari Selasa, kita boring-boring tak dapat tidur, kita boleh tengok balik kebaktian kita yang sudah berjalan sebelum ini. Boleh? Oke, terima kasih jemaat Tuhan. Sekian saja informasi, masa dan tempat seterusnya saya serahkan kepada tim pujian dan penyembahan. Shalom semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita diberi kesempatan untuk berkumpul di rumah Tuhan pada hari ini. Apa khabar semua jemaat Tuhan? Bersama Yesus, kita diberkati. Di dalam Yesus, kita pasti hebat. Diberi kuasa luar biasa. Haleluya. Yes, yes, yes. Sekarang saya minta semua jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pertama kita, iaitu Bagaikan Bejana.
Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mas petimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mas petimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Seterusnya kita akan membawakan lagu pujian kita, yaitu Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Seterusnya lagu pujian kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Seterusnya kita akan bawakan lagu penyembahan kita, yaitu Engkau Setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membawa lagu penyembahan terakhir kita, yaitu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
kita dalam firman Tuhan. Ya, sampai akhir hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Amen. Ya, jemaat Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan bahagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi bahagian yang akan mengubah dan memberi kekuatan kepada kita setiap hari. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Kami diberi kekuatan nafas hidup hari ini. Itu adalah karena kasih setiamu yang melihat kepada umatmu yang ada pada saat ini. Dan kami datang kepada Tuhan menyerahkan bahagian firman-Mu yang akan hamba-Mu wartakan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran yang ada di dalam pemberitaan Injil. Supaya setiap jiwa yang haus dan lapar akan dipuaskan oleh kuasa firman ini. Tuhan, kami berdoa, hamba tidak lebih daripada jemaat-Mu yang sedang duduk mendengar. Engkau pakai hamba-Mu supaya lewat apa yang kami wartakan ini, nama Tuhan dipermuliakan dan kami terus mendapat keselamatan kekal. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh di udara, kuasa kegelapan, roh setan yang ingin merebut firman ini, kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami dilindungi dan kuasa-kuasa itu dijauhkan daripada kami. Dan kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan terus memberi pengertian sesungguhnya kepada kami semua. Ini doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar jemaat Tuhan? Berkuasa luar biasa. Haleluya. Yes, yes, yes. Ya, saya katakan puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu adalah satu seruan yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Betul. Ya. Ya, mungkin ada yang selamat menyambut hari lahir hari ini. Adakah? Kalau ada, kita boleh juga terus doa untuk dia. Oke. Pada pagi hari ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahagian kedua khotbah saya pada minggu kemarin, yaitu ada apa di sebalik dunia orang mati. Mungkin kita masih mengingat beberapa hal yang saya sampaikan pada minggu kemarin. Mungkin yang tidak sempat hadir, mungkin yang baru hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Kita telah membawa bahagian ini dalam bahagian yang pertama minggu kemarin, yaitu dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-11, 10 ya. Dan pada pagi hari ini saya juga mengambil bahagian yang sama, supaya bahagian ini saya boleh sampaikan dengan baik, dan juga saudara bapak ibu yang dimanapun berada, dan juga mungkin yang sedang mengikuti kita dalam siaran live streaming mereka juga masih dapat mengikuti kita dalam bahagian-bahagian yang selanjutnya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita yaitu Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 hingga 31, saya membawa kita melihat bahagian ini. Saudara melihat dan mengiringi saya di dalam terjemahan apapun yang ada di tangan Anda,
saya membacakan bahagian ini untuk kita. Firman Tuhan ayat yang ke-19 daripada pasal yang ke-16, yaitu tajuk perikop di atas orang kaya dan Lazarus yang miskin. 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau sudah menerima segala sesuatu yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus yang dengan segala yang buruk, sedangkan ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, ada di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingat mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pula pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara, sewaktu saya membaca bahagian ini dan saya melanjutkan bahagian yang kedua daripada tema yang kita renungkan kemarin, saya mengingatkan tentang satu pelayanan kami. Kesempatan untuk melayani adalah di antara suku-suku yang tidak percaya, adalah kesempatan di dalam kesusahan untuk memberitakan Injil. Mengapa saya katakan waktu orang menderita, waktu orang dalam kesusahan, waktu itulah kesempatan Injil itu dapat kita beritakan. Ada orang yang begitu sombong dan begitu angkuh, mereka sewaktu kuat dan gagah kita datang memberitakan Injil. Jangan naik, jangan sampaikan, jangan beritakan. Tetapi itulah lumrah hidup kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menduduki dunia ini. Sewaktu kita berdepan dengan keadaan sulit, di sana poin kita untuk memberitakan kebenaran Injil. Di situ adalah tempat titik
dia berpikir tentang satu namanya kematian. Jadi saya juga pernah mengalami hal ini. 3 bulan tidak ada masuk ke satu tempat itu untuk pelayanan, dan saya bawa istri saya. Waktu itu istri saya muda dan anak kami kecil, dan anak di tengah-tengah, istri di belakang. Jalan saja pusing dan kami berdoa. Kesempatan yang Tuhan berikan yang pertama adalah waktu orang meninggal. Baru kami boleh naik. Baru kami boleh pergi melayani. Pada waktu itu di rumah panjang itu ketakutan. Ya, ketakutan apa? Sebab pada waktu itu ada satu kecelakaan yang sangat dahsyat sehingga eksiden, dan dari kepala ini keluar kotak-kotak berhembur di jalan. Dan jadi itu bukan terjadi di kampung, dan dia punya kampung, tetapi tempat kejadian itu tempat yang lain. Dan berusaha mencari orang-orang yang memegang adat untuk menjaga, untuk melindungi. Tempat waktu itulah Tuhan pakai bawa kami naik, melayani, dan kami berdoa. Ianya seperti anak ayam yang memerlukan induk. Pada waktu ketakutan, orang-orang yang seusia kami, yang mungkin yang tua lagi, bawa istri, bawa anak pergi ke tandas. Saya tidak tipu. Ini adalah satu kebenaran, kesaksian tentang orang yang betul-betul diberi pengajaran supaya mereka mencari Tuhan. Karena saat kita takut, di saat itulah pikiran kita besar tentang memikirkan ketakutan tentang kematian. Dan kami dapat melayani, dan di sana ada 18 pintu. Dan akhirnya setelah kami berdoa, minggu yang akan datang kami dijemput datang lagi. Minggu yang akan datang, bulan yang akan datang kami dijemput lagi. Dan selama 3 bulan yang dulu itu kami tidak ada apa-apanya di sana. Tetapi Tuhan meletak kami pada tepat pada waktunya, sehingga kami dapat menjangkau dan memberitakan Injil. Nah, seperti itulah orang kaya yang ada di dalam kisah ini. Orang kaya yang ada dalam kisah ini, sewaktu dia senang, sewaktu dia kaya, sewaktu dia kuat, marilah kita minum, marilah kita berpesta, marilah kita lakukan apa saja. Karena segala sesuatu itu adalah kepunyaannya, adalah apa yang dia punya, harta miliknya. Dia sesuka hati melakukannya, tetapi tidak melihat kepada keperluan Lazarus. Jadi kisah ini adalah satu perumpamaan tentang hidup orang yang akan pergi ke masa akan datang, yaitu hidup setelah kematian di bumi. Saudara, di dalam bahagian ini kita lihat juga misteri kematian adalah hal yang wajib untuk semua penduduk dunia. Tidak dapat ditolak, tidak dapat diketahui bila mana waktu, ianya pasti. Maka dengan itu kita juga tidak boleh menolak, kita harus belajar tentang kematian. Karena hal yang akan kita lalui itulah 100%-nya akan menuju ke sana. Namun ada perkara yang sedang diusahakan oleh manusia adalah untuk menghidup kembali mayat-mayat orang yang sudah meninggal. Ya, ada kita tengok, ada pernah kita tengok bagaimana mereka berusaha untuk menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dengan cara-cara, kaedah-kaedah yang sudah mereka usahakan. Ya, tetapi mereka boleh menyimpan mayat-mayat itu puluhan tahun, belasan tahun. Ianya masih segar, tapi tidak ada nyawa. Tetapi apa usaha mereka lagi? Usaha mereka untuk memberi nyawa kepada orang yang meninggal.
Jadi misteri ini belum lagi dipecah oleh mana-mana manusia yang dengan penuh hikmat sekalipun, kecuali Yesus Tuhan kita yang hidup telah membangkitkan orang-orang yang mati dan memberikan jaminan kepada kita orang-orang percaya. Ini terjadi di China. Kalau tidak nanti saya boleh share kalau masih ada di dalam WhatsApp kita untuk melihat kaedah-kaedah yang mereka usahakan untuk menghidupkan manusia kembali. Nah, namun hal itu tidak dapat memecah misteri ataupun kisah hidup manusia dalam kematian dunia atau meninggal dunia pada masa yang akan datang. Mari kita melihat beberapa perkara yang kita boleh mengerti dalam Alkitab tentang kehidupan setelah kematian. Ya, ini dia. Yang kita lihat poin yang pertama, ada apa di sebalik dunia orang mati. Nah, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh ia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini menceritakan kisah apa? Kisah waktu mereka hidup ataupun sesudah hidup mereka sesudah kematian. Kan? Kehidupan setelah kematian inilah episode yang diceritakan. Pada waktu mereka hidup di bumi ada 3 hal. Sewaktu roh, tubuh, jiwa, itu namanya kita hidup, kan? Kalau roh, tubuh, jiwa, roh kita dengan dipisahkan daripada jiwa dan jiwa dan roh kita dipisahkan daripada tubuh kita ya, perbedaan dia hidup kita ada 3. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh saya. Kita mati, tubuh, roh, jiwa dipisahkan. Dan itulah cerita ini. Setelah mereka meninggal, inilah tubuh nyata mereka. Dan yang diceritakan dalam bahagian ayat ini adalah roh dan jiwa mereka. Jadi orang kaya itu yang menderita, pada waktunya menderita bukannya di bumi, tetapi penderitaannya adalah di dunia yang akan datang, itu adalah alam maut. Karena dia tidak melihat kepada kepentingan hidup sesudah kematian. Kita lihat ada kehidupan. Saya menceritakan pada waktu yang lalu adalah menceritakan tentang apabila manusia itu meninggal, rohnya diambil dan kembali kepada Allah, dan tubuh itu akan menjadi debu, dan jiwa kalau kita memilih hidup yang kekal, kita akan masuk kepada surga yang kekal. Kalau kita memilih kebinasaan, maka kita masuk kepada neraka yang membawa ke pembinasaan. Dan hal itu yang saya ceritakan untuk menggambarkan mengapa kita harus belajar kisah kematian pada saat ini. Saudara, suasana yang berbeda, berubah. Keadaan yang berbeda juga tidak sama seperti yang kita lihat pada waktu mereka hidup. Ini yang saya ingin katakan. Menurut kepercayaan, mungkin kepercayaan kita, suku-suku kita, sewaktu hantar orang ke kuburan, ya, botol ini baik. Di dalamnya ada isi air. Menurut pandangan mereka, di alam sini, botol air yang ada isi air, itu di alam sana tidak ada air di dalamnya. Paksalah kita buangkan air yang ada dan terbalikan, mungkinlah seperti itu. Barulah itu boleh digunakan di sana. Mungkin dia memberi apakah, kalau orang-orang lama dia berikan tajau dan sebagainya. Jangan beri yang dia cara yang meletakkan dia baik seperti ini. Mungkin dia terbalikkan dia, ataupun dia bagi dia pecahkan.
Mereka menurut pandangan mereka hal ini perbedaan. Suasana di sana tidak sama seperti di bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu siang di sini, gelap di sana. Betul. Ada cerita-cerita yang seperti ini. Menurut kepercayaan suku-suku kita, orang-orang tua-tua kita yang belum percaya kepada Tuhan, mereka tahu ada hal-hal yang seperti ini. Ada terjadi di dunia yang akan datang. Jadi mungkin kalau kita lihat pendayung, kita tidak boleh memberi mereka tegak seperti ini. Menurut pandangan mereka, beri dia ditebalikkan, kepalanya pergi bawah dan dia punya pendayung. Kira-kira bagaimana dia dayung pakai itu kepalanya sampai berapa lama? Sudah mereka tahu bahwa ada sesuatu alam yang ada menanti setiap penduduk bumi. Maka dengan itu kita wajib belajar tentang hal ini supaya kita tahu ada perbezaan bandingan tentang surga, tentang alam yang akan datang, tentang dunia yang akan datang. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawa kita fokus kepada melihat bahagian-bahagian yang terjadi di dunia orang mati. Adalah perbedaan antara orang kaya. Dulu dia kaya, dia menderita. Dulu Lazarus miskin, dia hidup dengan baik. Karena itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan tanda perumpamaan cerita ini. Nah, yang kedua, ada apa di sebalik dunia orang mati? Kita lihat, ada jurang. Ada jurang pemisah yang tidak dapat diseberangi. Mungkin kalau kita lihat jurang dan ianya seperti itu, tetapi tidak ada cara-cara untuk kita pergi. Kalau kita lihat daripada konteks pembacaan ini, mereka boleh berkomunikasi, tetapi mereka tidak boleh menyeberang. Orang dari sana mau pergi sini dan orang dari sini mau pergi ke sana tidak dapat. Jadi hal ini diceritakan bahwa ada sesuatu yang akan memisahkan kita, walaupun kita dengan apa secara sekalipun kita tidak dapat masuk kepada surga yang kekal. Dengan keuangan, dengan harta, dengan segala kekayaan, dengan kejayaan, dengan segala pangkat dan jawatan, tidak akan dapat masuk ke surga kalau bukan melalui Yesus Kristus. Kalau kita bukan menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada waktu itu kita dapat tahu bahwa orang yang main-main, orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang hanya melakukan segala sesuatu hanya ala-ala mengikut keadaan dan mengikut suasana hati, kita harus memperhatikan bahwa pada waktu kita datang kepada dunia kematian, ada jurang pemisah yang tidak akan diseberangi. Saat kita berada di sana, kita akan hilang segala-galanya. Segala sesuatu yang kita dimiliki di dunia ini akan menjadi sia-sia. Semua itu akan menjadi debu dan kita tinggalkan kepada dan menjadi tanah. Saudara, mungkin kita melihat mengapa Tuhan kasih kurangkan umur kita. Pada mulanya 120 tahun. Selepas itu 70 dan 80 tahun. Umur kita dikurangkan karena manusia ini angkuh. Umur manusia ini dikurangkan karena manusia ini sombong. Karena semakin lama dia hidup, semakin banyak dosa. Semakin lama dia hidup, semakin banyak kesalahan. Maka dengan itu Tuhan melihat hal ini harus kita juga perhatikan sebagai orang percaya. Mungkin kita dulu boleh kita lihat orang sampai 120, 100 dan 90 dan 80. Hidup mereka tidak seperti manusia hari ini. Akal pikiran mereka tidak sama seperti orang-orang yang ada hari ini.
Kalau dulu dia sudah menjadi orang yang sudah 40-50 tahun, dia melihat orang-orang yang ada sekitarnya, keluarga-keluarganya, dia sangat-sangat menghormati mereka. Tetapi hal ini sekarang, hal itu sudah tidak ada dan semakin hari semakin hilang. Dan segala sesuatu yang kita lihat di dalam dunia ini, orang suka kejar apa yang mereka kejarkan, sehingga segala sesuatu itu ingin mereka raih semua. Tuhan Yesus berkata, apakah untungnya jika kita memiliki seluruh dunia ini, jikalau kita tidak memiliki Tuhan. Artinya ada kematian itu, hidup itulah yang setelah kita mati itu, itulah yang harus kita pikirkan hari ini. Juga dia berkata, apapun yang kita kumpulkan harta kita di dunia ini, ngengat akan memakannya. Kumpullah hartamu di sorga, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hari ini juga kita belajar daripada beberapa hal yang saya ingin sudah sampaikan. Memberi persepuluhan, kita mengumpul harta kita di sorga. Melakukan pelayanan Tuhan, kita sudah melakukan kerja-kerja untuk harta-harta kita di dunia yang akan datang. Jadi saudara, inilah yang terjadi sewaktu manusia yang kaya ini hidup. Dia tidak mengumpul hartanya, dia tidak minta untuk tinggal di tempat yang baik. Dia senang melakukan apa yang dia ingini, tetapi dia tidak menyenangkan hati Tuhan yang sebagai sumber kekayaannya. Jadi itu yang kita lihat di dalam bahagian ini yang kedua. Ketiga, ada apa di sebalik dunia orang mati? Kata orang itu, kalau demikian, ini adalah permintaan mereka. Permintaannya antara Pak Tuhan, Bapak Abraham dan Lazarus. Pergi supaya engkau menyuruh dia ke rumah. Masih lagi menyuruh dia ke rumah. Dia dulu orang kaya, dia suruh, kau buat itu, kau buat ini, kau buat itu. Sifat ini dia minta, suruh dia pergi ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudara, supaya mereka diperingatkan dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara, inilah yang susah bagi manusia. Untuk datang ke gereja susah, untuk beribadah dan berdoa kepada Allah susah. Kalau kita lihat BRIM masuk, dia tunggu berapa jam pun di sana, tunggu. Kalau dibawa berdoa, duduk 1 jam, sudah keluar masuk, keluar masuk. Ini adalah keselamatan yang ditolak oleh manusia. Ini yang juga terjadi, kesaksian-kesaksian yang disampaikan di dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Kita telah mendengar hal yang baik. Kita telah melakukan hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Baiknya kita melihat kepada bahagian ini sangat penting. Dia sudah menasihat, dia sudah menunjukkan bahwa ada penderitaan yang menanti orang yang menolak Injil keselamatan. Ada penderitaan orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Maka dengan itu kita melihat cara yang baik untuk kita mengenal Tuhan kita. Sewaktu saya mempersiapkan ini, saya sangat senang bila kita bercerita tentang Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Dan Tuhan telah mati dan juga hidup kembali. Dan caranya berbeda daripada 6 orang yang saya ambil, 5 orang yang saya ambil contoh. Ini adalah kisah seorang anak yang hidup kembali. Terjadi dalam kejadian perjanjian lama. Ya, sudah kita baca ada berapa orang tadi yang sudah meninggal dan hidup kembali dalam firman dalam Alkitab?
Bapak orang? Ada saya sebut tadi kan 6. Yang saya tahu 6. Mana tahu ada lagi yang tahu? Ya, yang ini adalah 2 daripadanya dalam perjanjian lama. Seorang anak janda yang dihidup kembali didoakan oleh Nabi Elia. Dan yang kedua adalah seorang anak perempuan Sunem yang juga mati dan didoa oleh Nabi Elisha juga hidup kembali. Dan yang ketiga adalah anak dalam perjanjian baru, anak Yerus umur 12 tahun. Dan juga siapa yang dibangkitkan Yesus? Siapa? Lazarus. Dan setelah itu siapa lagi setelah Lazarus? Ya, itulah Tuhan kita, Yesus. Oke? Mati juga kan? Setelah Yesus mati dan dia bangkit. Dan setelah itu siapa lagi? Siapa yang mati? Eutikus. Ini sekolah minggu punya guru-guru mesti tahu ini ya. Jangan lupa-lupa. Ada 6 nama yang ada. Dan satu perbedaan antara 6 ada 6 termasuk Yesus. Dan 5 diantaranya adalah manusia yang biasa-biasa. Kita boleh melihat daripada kebangkitan dan kelahiran Tuhan Yesus ini sampai kematiannya. Di sana sudah dapat menunjukkan kealahan, kedaulatan, ketuhanan Tuhan kita. Kita boleh melihat mengapa kita harus percaya Dia. Orang-orang yang mati, yang bangkit, yang dibangkitkan adalah orang lain yang mendoakan. Contohnya Nabi Elia yang berdoa bagi anak ini hidup. Nabi Elisa berdoa bagi anak itu hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, bangunlah, bangunlah. Anak itu juga bangun. Dan dia berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus juga keluar. Dan juga Eutikus dan Rasul Paulus katakan, dia tidak mati tetapi dia baik-baik saja. Dan dia juga bangkit di antara orang mati. Siapa yang membangkitkan Yesus? Adalah dirinya sendiri dan Allah yang telah menyatakan hal itu untuk memberitahu bahwa Dialah yang berkuasa atas hidup dan mati sewaktu Dia di dalam kerajaannya yang ada di sorga, dan Dia turun ke dalam dunia ini untuk memberitakan, untuk menyatakan ketuhanan dan kealahannya yang dapat melakukan daripada yang tidak ada menjadi ada dan yang ada menjadi tidak ada. Itulah Tuhan kita yang kita kenal sebagai Tuhan yang berkuasa atas kematian. Saudara, Yesus sendiri berkata bahwa dalam keadaan situasi apapun kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selama kita hidup, belajarlah apa ayat firman Tuhan yang boleh meyakinkan kita. Mungkin banyak yang saya beritakan, mungkin ambillah satu, supaya ada menjadi satu semangat dan pegangan kita. Amin. Saudara, Injil itu harus diberitakan kepada semua orang, dan setiap kita menjadi saksi tentang adanya sorga dan neraka. Kita sebagai murid Kristus dan kita mengerjakan amanat agung yang dipesankan, juga dipesankan tentang keselamatan untuk semua orang yang belum percaya, agar mereka boleh menerima Yesus dan memperoleh hidup yang kekal, dan mereka dapat diselamatkan daripada ikatan dan jerat kuasa kegelapan. Saudara, kita mengasihi orang, kita mengasihi saudara kita. Sekurang-kurangnya bawalah mereka berdoa. Saya katakan kepada kita, bagaimana cara kita berdoa?
Ada orang yang berpikir menurut pandangan mereka, berdoa untuk gambar si mati. Ya maaf, ini gambar si mati. Berdoa untuk dia supaya dia diselamatkan. Ini juga masih ada dilakukan oleh orang-orang percaya. Saya katakan jangan, berhentilah. Kita sudah melihat bahwa sewaktu gabungnya tubuh, jiwa, roh, berdoalah untuk mereka. Jikalau sudah pisah tubuh, roh dan jiwa, jangan lagi berdoa untuk mereka. Karena itu habis waktu dan temponya. Yang seharusnya kita doa adalah doa untuk orang-orang yang masih hidup, keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita. Ya, cara saya berdoa untuk kalian, saya tidak banyak cara yang begitu baik. Mungkin ini cara yang paling mudah. Saya tidak mengenal jemaat-jemaat yang ada. Buka telepon, WhatsApp. Saya tidak tahu siapa nama kamu semua di sana. Tetapi saya tahu inilah cara-cara yang paling mudah untuk saya mengenal jemaat Tuhan di sini. Dan saya katakan, Tuhan di sini, inilah jemaatmu yang kau percayakan kepadaku. Di sini mereka Tuhan, inilah mereka. Ya, mereka jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Lakukan ini. Tidak dapat kita menyebut nama seseorang, tidak dapat kita mengingatkan siapa mereka. Tetapi kita tahu bahwa dalam kenalan-kenalan kita, banyak-banyak orang. Berdoalah bagi mereka selama mereka hidup. Itulah kesempatan. Karena akan habis kesempatannya bila roh jiwa itu terpisah, maka tidak ada lagi peluang untuk kita memperbaiki hidup ini. Maka dengan itu Injil itu harus diberitakan kepada orang kaya, orang terpelajar, berpendidikan, orang terhormat, besar, kecil, dan segalanya harus disampaikan kepada suku bangsa. Dan di dalam Yesus menyatakan bahwa ada satu kehidupan yang akan datang setelah kematian dan meninggalnya kita di dunia ini, kembali kepadanya sebagai anak yang dikasihi. Ya, saudara, inilah hal yang kita lihat. Kita tahu pasti ada kehidupan setelah kematian. Jadi apa respon kita? Sebelum kita sampai ke tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi kita, sekarang sebaiknya kita bertindak bijak supaya kita boleh masuk ke surga yang kekal dan intimkan hubungan kita dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Dan Dia menyertai segala keadaan. Apa yang kita laksanakan di dunia ini akan diberkati. Dan ingatlah, apa yang kita kerjakan di bumi ini dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, pasti kita tidak akan dipersia-siakan. Masih ingat, saya sudah menyampaikan khotbah, berilah yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Inilah yang saya ingin dalam hidup kita. Jika hari ini kita sudah melakukan yang baik, esok lakukan yang terbaik. Ini yang Tuhan mau. Dia mau, bukan mau kita sama. Dia mau kita intim dan terus dekat dengan Tuhan. Sehingga kita merasakan bahwa Dia sangat-sangat dekat. Tidak ada lagi batas dan halangan. Itulah yang akan membawa kita kepada surga yang kekal. Jikalau kita belum lagi menemukan keintiman kita dengan Tuhan, ingat saudara, saya sudah mengajar kita tentang kehidupan kita setelah kematian. Maka dengan itu siapapun kita, inilah hal yang harus kita lalui. Supaya kita, kalau kita masuk kepada surga yang kekal, ingat, hari ini kita mencari. Bukan waktu kita sakit, bukan waktu kita dalam susah. Jikalau kita mau mencari surga yang kekal, hari ini berusaha, tingkatkan diri kita. Itulah yang akan menjadi semangat untuk kita terus masuk kepada surga yang Tuhan ciptakan. Ya, minggu depan kita akan melihat satu bahagian lagi dan ianya akan selesai.
Dan saya percaya jemaat Tuhan akan terus diberkati. Walaupun kita tidak dapat memahami dan mendengar dengan begitu baik, tetapi berdoalah kepada Tuhan yang sumber hikmat dan kebijaksanaan akan memberi pengertian kepada kita. Amin. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa menutup acara kita pada pagi hari. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Karena Engkaulah kami hidup hari ini. Karena Engkaulah kami dapat bertemu dengan sanak saudara kami seiman, saudara-saudara seiman. Dan kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami wartakan tentang hidup setelah kematian, kebinasaan atau sukacita, itulah yang akan menjadi pilihan dalam kami menentukan kehidupan selama kami ada di bumi ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bagi bahagian firman ini. Biarlah firman dan kebenaran ini ada dalam hati kami dan menghidupkan semangat untuk kami masuk lagi mencari surga yang Tuhan telah ciptakan, supaya masa dan sisa-sisa hidup kami ini kami dapat berguna untuk kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, berkatilah mereka ya Bapa, dalam segala usaha, segala apa yang mereka lakukan, dalam kesehatan mereka Tuhan, berilah kiranya yang terbaik, kesehatan yang sehat bagi mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, bagi yang memerlukan pertolongan-Mu, yang bekerja dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang akan memberikan mereka kerja yang baik dan usaha mereka tercapai dan mereka berjaya dalam segalanya. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang dalam kurang upaya, orang-orang yang juga lanjut usia, Tuhan tolong mereka ini, supaya dengan kuasa dan tangan Tuhan yang berkuasa akan menyembuh dan menghiburkan setiap orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Sekalipun kami tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu, tetapi Engkau Allah tidak terbatas. Engkau Tuhan yang mengenal setiap pribadi-pribadi yang ada. Juga teman-teman kami yang juga mengikuti kami dalam siaran live streaming yang ada. Tuhan berkatilah mereka ya Bapa, dalam keadaan apapun situasi yang mereka hadapi, sehingga mereka terus dijaga, dipelihara. Dan saat ini juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang menuju kepada kehancuran, yang sedang dalam permasalahan berat. Tuhan, Engkau Allah yang akan memulihkan mereka, supaya mereka tetap setia dengan hubungan mereka, dan setia menjadi suami, pasangan suami istri, dan bertanggung jawab dengan anak-anak yang ada. Dan kami berdoa pada saat ini juga Bapak menyerahkan bagi para pembesar-pembesar di kawasan kami Tuhan. Dan kami minta supaya Tuhan terus menaruh hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, supaya saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab, mereka juga mengingat Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami percaya Bapa di sorga, Engkau mendengar doa kami hari ini. Berkatilah persekutuan kami, kesatuan kerjasama yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah. Pimpinan daripadanya akan menyertai kita sepanjang hidup kita, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil, karena Yesus Tuhan yang menyediakannya bagi setiap orang yang percaya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.